Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulum wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha fima ma'na. Hadirin hadirat, segenap peserta atau segenap hadirin yang hari ini rawuh wonten pertemuan FKPQ yang sementara singkatannya ini Forum Komunitas Penghafal Al-Quran. Barangkali kalau dirasa lebih berat, barangkali untuk sesi edisi yang ketiga singkatannya kita ringankan. Singkatannya bagaimana nanti kami sampaikan untuk di pertemuan yang sesi berikutnya, kira-kira bulan November kelihatannya. Yang pertama, mana kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur atas segala nikmatnya, segala hidayahnya, segala kemudahannya, sehingga pagi ini alhamdulillah sebagian kita sudah hampir menghatamkan 10 juz ya. Untuk yang putri sudah hatam belum? Sudah. Kalau yang putra baru juz 18 kurang sedikit hatam ya, 18, masih 2 juz lagi. 2 juz seperempat ya. Ala kulli hal, semoga pertemuan pagi ini atau siang mendekati siang ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang cinta Al-Qur'an dan umat Rasulullah yang pecinta Al-Qur'an. Ada satu hal yang saya sampaikan, insya Allah untuk tausiah ini tidak perlu lama-lama ya, karena udara semakin panas. Saya kurang paham berapa derajat sekarang. Yang jelas kemarin sudah turun hujan, hanya sebentar saja. Mungkin semacam kayak istilahnya absen mungkin hujannya itu. Sebentar, semoga untuk ke depan hujan bisa hadir, bisa lebih rutinnya. Bukan hanya sekali turun kemudian lama nggak turun. Siang ini saya menyampaikan satu hal tentang apa yang Al-Quran Al-Karim sampaikan mengenai kabar gembira. Saya yakin kita semua di sini pasti mengharapkan sebuah kebahagiaan, kegembiraan. Kegembiraan yang bagaimana? Ketika Quran bicara mengenai kabar gembira, ada apa saja yang termasuk kabar gembira dalam Al-Quran? Maka kita penasaran, mari kita potret dan kita teropong apa saja ayat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai tentang kabar gembira. Artinya apa? Nanti kita cek satu persatu. Apakah sudah ada poin-poin yang kita miliki? Jangan-jangan belum ada sehingga kita belum bergembira ini kalau dalam versi Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang namanya kegembiraan itu adalah ketika seorang manusia mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah memberikan kabar gembira, Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya, dengan ridhanya. Kemudian ada tambahan lagi, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, surga-surga yang di dalamnya ada nikmat yang abadi. Ini artinya apa? Rahmat Allah. Ada pertanyaan, apa rahmat Allah itu? Rahmat adalah kasih sayangnya. Kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Kalau kasih sayang yang parsial, yang istilahnya yang tidak totalitas, itu artinya maksudnya kasih sayang yang diberikan hanya kepada orang tertentu, maka hanya diberikan kepada orang beriman. Itu adalah nanti di yaumul qiyamah hanya orang yang beriman yang mendapatkan rahmat, sehingga ini menjadi makna dari sifat rahim. Sementara sifat rahman adalah kasih sayang Allah kepada semua manusia. Manusia beriman atau tidak beriman, itu mereka diberikan yang namanya rezeki. Maka kalau ada orang mengatakan, kenapa ente nggak sholat? Ngapain sholat? Lewat sholat itu nggak bikin kaya. Kenapa ente nggak mengaji? Ngapain ngaji? Lah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sering ngaji juga mereka nggak kaya-kaya. Nah,
Ini berarti salah paham bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini Allah tuh memberikan rezekinya, nikmatnya kepada siapapun, kepada orang yang beriman, orang yang enggak beriman pun juga diberikan. Artinya apa? Ini sebuah optimisme kita. Kalau orang yang enggak beriman aja diberikan rezeki, tentu kita sebagai yang beriman itu pantang kita menyerah. Iblis saja yang kurang ajarnya bukan main memohon kepada Allah, angdirni ila yaumi yub'atun. Berikan kami waktu yang tenggang sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berkata, innaka minal mungdharin. Kamu termasuk yang diberikan tenggang waktu. Iblis, makhluk yang terkutuk saja permintaannya itu diterima Allah, dikabulkan. Kalau kita bersama dengan majlis Quran ini, ya semoga kita sangat yakin, optimis ya, bahwa kita ini permohonan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini saya doakan ya, dan kita juga berdoa bersama semua yang hadir di sini yang setelah pulang dari tempat ini semakin meningkat. Yang kesini dalam keadaan yang sehat, maka pulang juga semakin sehat. Yang sini datang tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan semangat, pulang juga semakin semangat. Yang tadi datang dalam keadaan apa? Apa ini? Ini dalam keadaan yang apapun, pulang juga semakin meningkat. Kalau yang datang ke tempat ini dalam keadaan punya utang, misalkan, ini kira-kira semakin apa nih? Ya semakin bisa membayar hutang itu ya. Bukan semakin banyak utangnya ya. Nah, ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ketika bicara mengenai kabar gembira, itu adalah menjadi sebuah arti dari sebuah lahirnya sebuah kelahiran seorang anak. Maka silakan panjenengan baca semua dalam ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an itu ketika bicara mengenai tentang lahirnya seorang anak, misalkan tentang Nabi Yahya, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria akan seorang bayi yang nanti bernama Yahya yang belum ada nama sebelumnya. Ketika bicara mengenai Nabi Ishak, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan seorang anak ghulam, bayi yang alim yang cerdas. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya seorang bayi yang halim, yang santun dan ramah, Nabi Ismail alaihissalam. Artinya Quran bicara mengenai tentang kelahiran seorang anak, itu sebuah kabar gembira. Ini berbeda dengan orang-orang zaman jahiliyah di zaman dahulu. Orang jahiliyah di zaman dahulu, Quran mengatakan wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadim. Ketika diberikan kabar gembira mereka lahirnya seorang bayi perempuan, maka mereka dhalla wajhu muswadda. Kalau orang Indonesia itu kalau marah wajahnya warnanya apa? Merah ya. Tapi kalau orang Arab beda. Orang Arab itu kalau marah wajahnya menghitam. Saya kurang paham bagaimana filosofinya. Wajahnya menghitam dan ia menahan kemarahan yang luar biasa. Artinya apa? Orang zaman jahiliyah di zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka punya anak, anaknya kemudian mereka nggak menerima kalau anaknya perempuan. Kenapa? Orang Arab itu kan manusia super, suka perang. Ya. Mereka manusia super, suka perang. Kalau punya anak perempuan, wah ini nggak bisa ikut perang ini. Akhirnya mereka tanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya. Kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak orang yang membunuh bayinya sendiri ada? Ada? Ini berarti kalau ada kayak ini zaman jahiliyah nih. Ini jahiliyah modern nih. Ya. Yang ketiga, Al-Quran Karim menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh dalam surah Yunus, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum qadama sidqin. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka akan memiliki qadama sidqin. Kalau kata aslinya qadam itu kaki, sidqin itu kebenaran atau kejujuran ya. Tapi dalam tafsirnya qadama sidqin artinya adalah al-manzilatur rafi'ah, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya kalau kakinya melangkah itu benar, maka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Demikianlah ya, akhwati wa akhwati rahimani rahimakum wa hadirin hadirat semuanya, kemana kaki kita melangkah itu yang menentukan kita derajat kita. Melangkah ke majlis ilmu insya Allah dimuliakan. Melangkah ke tempat salat berjamaah dimuliakan. Melangkah ke tempat insya Allah mudarasatul Quran dimudahkan, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Melangkah ke tempat silaturahim maka akan mendapatkan janji panjang umur dan keberkahan.
dan semakin meningkatnya rezeki. Ini kalau melangkah ke pasar gimana? Tergantung ya, tergantung yang melangkah siapa ya. Kayak melangkah ke pasar itu kalau yang berangkat itu seorang pedagang yang jujur, maka bersama dengan para malaikat kiram bararah. Tapi kalau pedagang yang tidak jujur, maka bersama dengan Qarun ini. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai orang-orang para kekasih Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya ini? Ini adalah tentang para aulia illa para wali-wali Allah ketika mereka di akhirat, maka mereka tidak mendapatkan la khaufun alaihim, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Dan bagaimana di dunia? Ini kalau di dunia lebih umum ya. Semua kabar gembira. Tetapi dalam sebuah tafsir dikatakan yang dimaksud dengan kabar gembira di sini adalah mereka mendapatkan mimpi yang baik. Kenapa? Karena para orang-orang yang baik itu mimpinya baik. Di sebuah komunitas yang baik mimpinya baik. Tapi kalau di komunitas yang tidak baik, maka mimpinya pasti terbalik-balik. Misalkan contohnya, aku tadi malam mimpi ya, apa itu? Mimpi mendapatkan uang 1 miliar. Berarti kebalikan, Anda akan rugi 1 miliar. Nah kenapa? Anda bukan orang jujur. Anda keseharian sering berdusta. Mimpi Anda pasti akan membohongi Anda itu. Artinya apa? Mimpi adalah pantulan dari kehidupan kita ya. Kalau masyarakat kita ini masyarakat yang baik, masyarakat yang jujur, insya Allah mimpi kita ini mimpi yang termasuk mimpi yang baik, mimpi yang memberikan keteduhan. Kalau kita ini masyarakat yang tidak baik, yang sering banyak berita hoak dan sering banyak hal yang tidak baik, maka jangan percaya dengan mimpinya. Kemudian selanjutnya, kabar gembira yang lain adalah innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Ini kabar gembira bagi orang yang beriman, mengatakan Tuhan kami Allah dan beristiqamah, maka mereka mendapatkan janji wa absyiru di akhir ayat bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini maksudnya kabar gembira bagi orang-orang yang beristiqamah dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka merekalah dijanjikan surga. Kemudian yang keenam, kabar gembira yang keenam adalah apa itu? Bahwa kabar gembira adalah ciri khas atau karakteristik dari dakwah Islam. Maka Quran mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Kami kirim utus engkau dengan kebenaran, basyira wa nadhira, membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya apa? Dakwah itu perlu ada kabar gembira. Ini ada keseimbangan ya. Ada peringatan, ada kabar gembira. Artinya dakwah itu jangan melulu hanya kabar gembira, tetapi menghilangkan peringatan atau peringatan saja tanpa kabar gembira. Semua harus disampaikan secara seimbang. Sehingga kadang ada orang itu gini, ada orang yang dia mau berbuat baik kalau ada janji-janji yang baik. Contohnya, yang untuk edisi berikutnya nanti silakan ada apa? Kita adakan edisi yang ketiga dan mohon semua hadir. Kan nanti insya Allah ada door prize-nya misalkan. Ini biasanya kalau ada kalimat door prize yang awalnya ngantuk tiba-tiba bangun. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang menarik. Nah itulah demikian ya. Kenapa Al-Quran banyak memberikan basyirah kabar gembira? Kenapa? Karena supaya orang-orang yang mereka nggak fokus, mereka segera fokus. Semangat ya. Yang ketujuh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal saleh dan seterusnya. Mereka mendapatkan surga dan seterusnya, mendapatkan buah-buahan yang mereka apapun yang mereka inginkan akan muncul. Yang kemudian yang ketiga, mereka mendapatkan walahum fiya azwajum mutahharah. Mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan. Oh alam bisawab, apakah maksudnya ini bidadari atau misalnya? Yang jelas bidadari adalah bahasa manusia. Kalau Quran memberikan bahasa itu bahasa yang tidak mungkin bisa digambarkan dengan cara pikir manusia. Wanita yang paling cantik di dunia itu masih cantik yang di surga ya. Finna qasiratut tarf lam yatmisunna insun qablahum walajan. Di sana ada qasiratut tarf. Para bidadari yang pendek, tarf, kedipan matanya. Saya kurang paham filosofinya ini. Lam yatmisunna insun qablahum walajan, belum tidak pernah disentuh manusia maupun jin. Pertanyaannya apakah
untuk yang perempuan juga ada bidadara, ya, saya kurang paham itu. Karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu. Al-Quran hanya menjelaskan dalam bahasa apa? Dalam bahasa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, wanita-wanita atau para bidadari yang di surga itu. Wa alam bisawab. Yang terakhir, sebagai penutup tausiah yang 15 menit ini, kabar gembira yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu hendaklah mereka gembira. Nah ini yang menjadi penekanan tausiah hari ini ya, atau FKPQ yang kedua ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, hendaklah mereka itu bergembira. Ayat ini sebenarnya itu ayat yang setelah ayat ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idah. Jadi tentang Al-Qur'anul Karim ya. Tentang Al-Qur'an. Artinya apa? Semestinya orang yang beriman itu merasa gembira dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari sebelum saya tutup tausiah ini, saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada hadirin semuanya, para peserta hadirin yang hadir di sini, Rabu dalam FKPQ yang kedua, 22 Oktober 2023 yang bertepatan dengan Hari Santri. Semoga ini menjadi sebuah semangat kita ya, bahwa kita kesini benar-benar santri. Insya Allah kita ini sebelum datang ke sini santri, ketika di sini juga santri, nanti pulang tetap akan terus menjadi santri. Ya, artinya mari saya mengajak pada semuanya, khususnya saya, bahwa kita perlu tanamkan dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran, untuk selalu gembira dengan Al-Quran. Kalau sampai ada orang yang merengut, ada orang yang kurang bahagia, maka yakinlah sebenarnya dia belum bisa meresapi, belum merasakan bagaimana indahnya bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.